Halo para sahabat pecinta seni budaya Indonesia dimanapun berada. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi Waalaikumsalam. kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, Hirobil Alamin, wa syukurillah. Kita Hmm. datang kembali pada acara dialog virtual Citra Sri Kandi Indonesia yang bekerja sama dengan Pusat Digitalisasi Pengembangan Budaya Sunda PDBS Universitas Pajajaran pada pertemuan yang ke-21. Dan pada kali ini akan membahas topik mengenai manajemen dalam seni pertunjukan. Hadir di tengah-tengah kita para narasumber dari 3 daerah, Universitas Negeri Jakarta, kemudian ISI Surakarta, dan ISI Denpasar Bali. Mereka dikenal sebagai peneliti seni pertunjukan selain juga sebagai seniman pelaku seni budaya, penari, serta sebagai orang penting di kampusnya masing-masing. Baik, para pemirsa, rekan-rekan pecinta seni budaya yang saya cintai dan saya banggakan, para narasumber kita sapa dulu ya. Selamat siang nih dari Solo dulu. Prof. Ya, Doang. siang, Alhamdulillah. Prof. Solo, Dadang. Solo ini terang benderang, kalau di Bandung hujan terus nih. Iya, kemudian selanjutnya ini berjejer dari Solo kita nyebrang kemana dulu nih? Ke Bali dulu, atau ke Jakarta? Jakarta dulu, iya. Selamat siang, Prof. Novi. Selamat siang, Prof. Endang, Sehat semuanya Prof. ya? Ana. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, kalau di Bali sudah sore nih. Selamat sore nih, Prof. Nilu. Nggih, selamat sore Ah, juga. iya. Di Nggih, Bali musim hujan juga. nggih, Ibu. Sore, Oh, Bu. Nggih. Alhamdulillah. Ya, ya, tak lupa juga selamat datang kepada di sini ada Seksjen Citra Sri Kandi Indonesia, Profesor Sri Rustianti. Nah, selamat. Kalau ini pengennya selamat pagi nih. Selamat pagi. Kemudian juga ada, waduh ini mah Dokter Anna yang selalu berbunga-bunga setiap hari, selalu Ketika bunganya. berkali bunganya cantik-cantik. Selamat siang Jakarta. Ya, ya. Dan kepada seluruh juga peserta, ada yang ikut berdialog virtual, selamat bergabung pada acara dialog virtual CSI. Baik, akan saya bacakan sekilas tentang CV dari ketiga narasumber, tapi sekilas ya, kalau detailnya nanti googling saja di mass media karena sudah dikenal nih para narasumber kita. Yang pertama, Profesor Sri Rohana. Nah, beliau adalah selain peneliti, kemudian juga reviewer, kemudian juga pernah menjadi rektor, dan juga penari, koreografer, waduh banyak sekali. Tapi tarian yang dikenal, karya beliau adalah tari Serimpi Menak, Menak Lare, kemudian tari Gamyong Sekar Arum. Nah ini tari-tari yang memang mengambil sumber dasar dari seni tradisi yang dikembangkan menjadi tari pertunjukan. Selanjutnya juga banyak sekali karya bukunya, terutama yang dikenal adalah tari Gambyong dan lain-lain. Nanti silakan googling ya. Ya, itu Prof. Ana. Kemudian yang kedua, Prof. Niluh. Nah, Prof. Niluh ini dikenal juga sebagai peneliti, kemudian reviewer, kemudian juga sekretaris senat ya. Dan banyak lagi kiprahnya terutama meneliti mengenai pendidikan seni. Nah, ini sekarang banyak sekali
seni-seni yang mulai eh, berubah fungsi, berubah nilai, dan Niluh ini dikenal sebagai peneliti yang sampai sekarang tak henti nih. Bukan saja meneliti seni pertunjukan yang berkisah tentang pendidikan, tetapi juga kemarin-kemarin banyak yang berkisah tentang legenda ya di Bali. Ya, mangga silahkan nanti googling saja ya. Dan yang terakhir adalah Prof. Novi. Prof. Novi ini juga dikenal sebagai guru besar bidang sastra, tapi juga senang untuk meneliti seni pertunjukan. Banyak sekali yang ditelitinya, terutama sedang fokus meneliti Gandrung Banyuwangi yang juga berkolaborasi juga dengan Jaipongan di daerah Kerawang. Beliau juga pemimpin redaksi jurnal literasi ilmu-ilmu humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, dan sebelumnya terkenal dengan pengelola jurnal Srintil mengenai jurnal tentunya perempuan kalau namanya Srintil ya. Ya, baik kita sudah tidak sabar untuk menunggu ya, menunggu bagaimana para narasumber kita ini akan memberikan informasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan seni pertunjukan khususnya pengelolaan seni pertunjukan atau manajemen seni pertunjukan di daerahnya masing-masing ya. Seni pertunjukan dapat menjadi sebuah karya tentu melalui proses ya, dan berkembang menjadi seni-seni pertunjukan yang bermacam-macam fungsi, mulai dari fungsi ritual, fungsi pertunjukan, dan sekarang banyak sekali menjadi seni-seni yang diminta oleh para konsumen dengan waktu yang tentunya disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Dan eh, tentu saja melalui tahap perencanaan hingga pelaksanaan, bahkan pasnas seni pertunjukan juga masih saja menjadi hal yang harus betul-betul dikelola, baik secara tradisional mengalir saja maupun secara profesional sesuai bidang masing-masing, bahkan mengikuti perkembangan zaman atau selera pasar sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak berbagai informasi dari ketiga narasumber kita yang sangat luar biasa ini. Tapi boleh saya berpantun dulu, ya. Makan ikan pakai sambal terasi, sungguh Cakep. Enak sungguh deh, bukan enak. enak ya sambal terasi ini. Enak, enak. Ya, sungguh nikmat bercita rasa. Mari kita Enak. simak bersama virtual CSI. Cakep. Pasti, pasti seru dan luar biasa. Nah, oke. Yang pertama, saya ingin menggali informasi dari Profesor Ana. Ya, ini pertanyaan. Saya sudah ada pertanyaan juga di sini tentang bagaimana sih di Solo itu atau Surakarta itu kan terkenal dengan berbagai seni tradisional ya, dan itu mengalahkan daerah-daerah lain nih. Ada seni tradisional yang sampai saat ini bertahan sampai 113 tahun ini. Wah, luar biasa nih. Nah, Prof. Ana banyak juga meneliti, bahkan jadi penarinya enggak ya, Prof. Ana? Di Pernah. nah ya. Nah, ini di Kok Sri masih muda ya? di Sri Kendari. Sampai sekarang masih penari di Sri Kendari. Ya, Kalau monggo. sekarang enggak sih. Jadi kan sudah tua udah nggak Mas, laku. oh, tapi kan di kampus masih sering menari nih saya lihat. Wah, luar biasa. Ya, Prof. Ana, pertanyaan yang pertama nih, bagaimana sih manajemen seni pertunjukan wayang orang itu hingga sampai 113 tahun kayaknya hanya ada di Solo deh. Nanti di Bali kita tanya, ada nggak yang 113 tahun masih bertahan? Pertama ya. Kemudian, mengapa manajemen seni pertunjukan
tersebut relatif lebih luas dan disebut juga manajemen gotong royong. Nah, segitu saja dulu. Oke, ini manajemennya ada gotong Eh, royongnya gitu loh. Ya, terima kasih nih Prof. Endang yang sudah membuka dialog virtual pada siang dan sore hari ini. Selamat bertemu Prof. Endang. Sudah kangen ini kita nggak pernah ketemu Ya langsung. nih, ya. Juga selamat siang Prof. Novi, Prof. Nilo yang hari ini bergabung sebagai narasumber. Ya, baru dibuka udah diberontak dengan pertanyaan oleh Prof. Endang gitu ya. Ya, Iya, memang karena ini loh, karena pasti orang-orang Joko bisa ya 113 tahun gitu. Waduh, nah itu pertanyaannya. ya untuk pertunjukan Wayang Serudari memang eh, khusus ya, istimewa juga karena sejak didirikan di Serudari itu bertahan terus sampai sekarang. Kalau di pertunjukan wayang orang yang lain sudah eh, pertunjukannya, frekuensi pertunjukannya sangat kecil. Misalnya kalau di RRI Surakarta itu hanya 2 minggu sekali pertunjukan. Di Ngesti Pandowo 1 kali, di Wayang Orang Barata 1 kali. Tapi di Hmm, Srodari ini hari Senin sampai hari Sabtu masih pertunjukan berjalan terus tiap hari. luar biasa Eh, nih. dan bagaimana manajemennya bisa jalan? Ya, sebetulnya sejak awal kelompok ini di bawah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Hmm. Mungkin karena sekarang ada Menteri Kebudayaan nanti akan beralih ke kebudayaan. Tapi masih di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Pariwisata. Dan kalau pemainnya yang sekarang itu memang diangkat oleh pemerintah daerah. Ya, anak-anak muda lagi, ya hampir semuanya alumni dari perguruan tinggi seni, sehingga Hmm. masih berjalan dengan baik. Nah, kembali lagi di dalam manajemen, di dalam tata kelola, sebetulnya dari manajemen yang lain, manajemen keuangan ini yang penting gitu. Nah, sehingga di dalam manajemen keuangan ini sudah didukung oleh pemerintah daerah. Sehingga Mm-mm. sebetulnya yang orang seperti itu meskipun karcis yang harus dibayar oleh penonton itu hanya 20.000, sekarang 20.000 per pedang. Waktu kita Mm-mm. nonton masih 10.000. Ya, Murah sekarang itu ya, murah banget sebenarnya. harganya sekarang udah berubah jadi 20.000. Ya, Tapi memang kalau dari pendapatan penonton itu tidak akan mencukupi ya, kebutuhannya. Maka kalau seperti dikatakan dulu oleh Jim Burns bahwa keberadaan seni pertunjukan itu bisa dibagi tiga sport dananya, ya, ada dukungan dari pemerintah, dari komunal, dan dari komersial. Nah itu yang seru dari ini memang pemerintah dan komersial gitu ya. Jadi masih ya. dukungan dana dari pemerintah karena semua tenaga kontrak itu dibayar pemerintah. Sementara dana yang sebetulnya dari karcis, meskipun sekarang penontonnya sudah cukup banyak, seringkali penuh dan kalau penuh bisa 500 kursi itu sebetulnya bisa ada pemasukan tapi selama ini masih didukung oleh pemerintah daerah karena pemerintah daerah concern untuk menjadikan Solo sebagai kota budaya apalagi Solo terkenal dengan the spirit of Java jadi Spirit of itu Java. ya Ya, jadi jadi kita teringat ini ya, Mbak Prof. Ana, loh ini Jeng aku biasanya manggil aja. Kita teringat dengan teori kontrak sosial yang tiga support itu ya. Berarti tadi ya kan satu, government support, kemudian yang kedua communal support, masyarakat yang mendukungnya, dan yang ketiga commercial support. Pasti ya tersebut akan terus berjalan ya dan bisa bisa eksis
Ini kalau semua daerah seperti ini ya luar biasa gitu ya Indonesia. Ya berarti sudah terjawab karena ada dukungan government tadi pemerintah yang Ya. kalau nggak salah dapat SK itu ya pegawai negeri juga ya. Sekarang sih mereka menjadi pegawainya pemerintah daerah ya. Jadi Oh, jadi dibayar dari APBD-nya Solo. APBD. Ya. Oh iya, ya bagus kalau seperti itu ya. Nah ini Dan yang memang tadi gotong royong hmm, itu kaitannya. nah, awalnya ini tidak hanya terjadi di kelompok wayang orang Surabaya ya, karena ketika kita melihat di kota Solo ini banyak paguyuban, banyak sanggar-sanggar tari, Ya. dan banyak kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang dilakukan, termasuk festival, termasuk misalnya SIPA, Solo International Performing Art gitu ya. Ada festival-festival lain ya, Solo Batik Carnival gitu. Nah, kalau yang ini tadi mengapa manajemen gotong royong itu sangat apa ya, kita sebutkan itu keberadaan sanggar, keberadaan paguyuban itu didukung oleh seluruh unsur yang ada di lingkungan itu. Ya, jadi kalau sanggar misalnya, saya kebetulan punya sanggar, Sanggar Kembang Saman gitu. Eh, Ya. Pelaksanaan organisasi, ya, termasuk pendanaan itu didukung bareng-bareng. Ada donaturnya dari orang Oh, tuanya, ada dari siswanya gitu. Dan setiap ada kegiatan bisa itu dilakukan bersama-sama. Bahkan kalau di Solo juga pemerintah seringkali kalau mengadakan acara ya di Solo itu ada festival wayang bocah. hmm. Juga Oh ada ya. pertunjukan Ramayana yang dilakukan secara rutin setiap bulan di Kambang gitu. Nah, itu pemerintah juga memberi dukungan Hmm. apa ya semacam subsidi gitu. Kalau wayang kemarin kelompok saya tampil di eh, ini acara festival atau pertunjukan Ramayana dari pemerintah dapat sumbangan dana 11 juta. Tapi Ya. 11 juta itu nggak bisa kita wujud apa ya kita tidak bisa memenuhi kebutuhan. Jadi selain itu ya ada donatur, ada juga dari orang tua, dari yang lain. Jadi itu bersama-sama kita selenggarakan. Acara yang lain misalnya seperti SIPA juga begitu. Pemerintah memberi subsidi, tapi kemudian juga panitia mencari sponsor, sementara senimannya datang dengan biaya sendiri. Gitu. Jadi Oh, itu kan menjadi disengkuyung bareng gitu. Nah, itu yang ya. kita maksud gotong royong. Jadi Gotong bareng-bareng royong. untuk mewujudkan sesuatu gitu. Waktu itu mesti memang sepakat kita mau bergotong royong karena seni Nah, untuk itu yang apa yang di Solo itu menjadi satu kasih kebiasaan ya. yang sudah dilakukan. Ya. Oh ya, ini mumpung Prof. Ana ada di sini. Menurut sejarah yang saya tahu nih, kan ada festival tari dunia ya. Itu Oh, hari dunia ya. 24 Januari kan yang menggagas Prof. Ana sampai sekarang dari tahun berapa masih berjalan terus. Bagaimana itu manajemennya? Sampai sekarang berjalan terus dan alhamdulillah jadi saya aja sudah berkali-kali nih pakai dana sendiri untuk mengikuti ya ke Solo Mbak Penari. Ya. Ya, Jadi hari tari dunia itu sebenarnya juga bentuknya hampir seperti festival. ya, Meskipun kita selenggarakan pada tanggal 29 April terkait dengan Hari Tari Dunia. Tapi dalam pelaksanaannya hampir sama itu, Prof. Endang. Gotong royong tadi, juga cari sponsor, peserta itu datang tanpa kita beri subsidi, bahkan sekarang setiap peserta, setiap tarian yang disajikan peserta itu ditarik bayaran 500.000. Jadi malah peserta tidak dibayar tapi malah bayar. Terus
kita juga cari sponsor. Itu karena meskipun kita isi gitu ya, tapi dana itu kan tidak bisa kita ajukan ke pemerintah lewat isi gitu. Jadi kita berusaha mencari dana dari banyak pihak. Jadi ya gotong royong lagi. Ya, Semuanya bisa support itu agar kegiatannya bisa tercapai. iya ini luar biasa ya. Itu Hari Tari Dunia itu kan dari Sudah berbagai, 17, mulai 2007. ya itu kalau di apa dihitung itu sudah ada berapa grup yang bergabung dari mulai awal sampai kemarin. Karena Waduh, bukan dari luar kota saja yang saya lihat dari negara lain juga ikut bergabung ya. iya benar itu Prof. Endang. Satu kali satu kali Hari Tari Dunia gitu, kita sudah batasi sebetulnya, tapi berkisar 130 grup begitu. Jadi kalau itu Iya. dihitung 17 kali, ya berarti sudah sampai hampir 1000 Ibu ya. grup sudah Waduh, terlibat luar di biasa dalam nih. acara Ini yang luar biasa ya dengan manajemen gotong royong ini mungkin di sini ada orang ekonomi juga hadir ya. Ini nggak ada tuh kalau di keuangan akunting gotong royong bisa bangkrut. Di sini pertunjukan luar biasa nih ya. Oke, nanti kita kita bahas ya. Baik, sementara pertanyaan itu dulu. Ini juga sudah menggelitik kepengen tanya ke mana dulu, Bali dulu atau Jakarta dulu karena Bali saja dulu. Ini yang Jakarta nih yang paling muda usianya. Jadi Prof Novi. Prof Nilu, ya. aduh, Bali itu kan luar biasa ya. Waduh, setiap hari kita bisa melihat pertunjukan apapun nih. Nah, pertanyaan yang pertama nih bagaimana sih? Ini seberapa lagi ini Prof. Lu, Prof. Nilu juga punya grup ya? Halo. Nah, Enggak, Ibu? oke, punya grup ya. Nah, Nggih. grupnya banyaknya mementaskan tari anak-anak atau yang dikelola saat ini karena Prof. Aku suka manggilnya Nilu Benar ya. kata pendang orang mungkin. Karena Prof. Nilu ini kan banyak juga mempunyai misi, gitu, mempunyai tujuan ingin juga dengan seni pertunjukan itu sebagai media pendidikan karakter. Nah, pertanyaan pertama, apa sih yang dimaksud sebentar nih? Karena sudah ada pertanyaan. Eh, asa caya nu daftarnya Mei abisnya gitu waro-waro urang rekomen ditanya gitu Mei dah. Anu bulan Bocor Februari asa deket deungnya aya nu ngecek abi mola lah ka tahun sakali we nilainya. Otin, tolong bocor. Oke, ya, Prof. Niluh, pertanyaan yang pertama, ini ya, apa sih yang mendasari, misalnya secara umum dulu, itu di Bali itu setiap hari ada pertunjukan-pertunjukan dan ada yang paling murah ya, sampai yang paling mahal tapi laku terus gitu. Nah, gitu. Satu aja itu dulu. Nggih. Terima kasih Bu Prof. Izin jawab. Itu dasarnya itu adalah kami di Bali itu punya fungsi tari tiga, ya. Ya, Ada tari wali, bebali, ya, bali-balian, ya. Kalau wali itu untuk ritual, kalau bebali itu adalah juga untuk ritual, tapi sebagai pelengkap. Kemudian kalau yang bali-balian adalah hiburan. Itu ya, akan menjadi sebuah wadah atau sebuah kegiatan dari pelaksanaan pementasan tari. Ya. ya. Selama ada agama Hindu, tari itu akan hidup karena tanpa Ya, tanpa tari upacara akan tidak bisa jalan. Nah itu untuk iya. wali, ya. Nah kenapa ada biaya tari yang dari murah sampai mahal itu sangat bervariasi Bu. Itu tergantung daripada permintaan dari pelanggan gitu. Ya. Mm, Kalau memang ada permintaan dengan durasi waktu sedikit, kemudian dengan tari yang tidak begitu tingkat kesulitannya tinggi, itu bayarannya bisa lebih murah begitu. Ya. Tetapi tetap kualitas itu harus dipertahankan, terjaga. ya tetap ya harus dijaga dan
tidak boleh kita menghilangkan pakem dan sebagainya. Dan satu lagi konsep daripada orang Bali adalah ngayah, pengabdian masyarakat itu yang membuat kita tidak peduli dengan orang bayar atau tidak bayar, tidak peduli itu. Yang penting kita bisa berbakti kepada Tuhan, Ide Sang Hyang Widi, dan yang kedua bisa mengabdi untuk masyarakat. Yang Ngayah ya namanya ya. ngayah Bu, ngayah itu pengabdian Ada. masyarakat. Ya, Oh ngayah ya. itu satu pengabdian masyarakat yang satu lagi adalah utama adalah sembah bakti kepada Ide Sang Hyang Widi Wase Tuhan. Pokoknya kalau sudah dapat ngayah, menari di pura, luar biasa kebahagiaan kita Bu, walaupun tidak dibayar. Ya, Malah kalau nah ini dibayar kita nggak mau, karena ini justru untuk ya, karena karena ini untuk nggak persembahan. nyampe ibadah kita, persembahan kita nggak nyampe ke Sudah di persembahan itu sudah luar biasa pahalanya itu ya, yang merasakan ya, karena ini sebuah keyakinan, kepercayaan gitu. Nah, kalau sudah masuk ke hiburan karena itu sebagai industri pariwisata gitu, ya pasti ada ininya lah, yang meminta dari pelanggan atau yang memerlukan, dan kita juga harus selalu menyeleksi tari apa yang diperlukan, berapa yang dia bisa membayar. Tapi juga begitu Bu, makanya dibilang orang Bali ini kok ya mau-mau aja gitu. Ya karena konsep ngayah itu yang menjadi luar ya biasa di hati kami masing-masing penari begitu, termasuk ini musik juga ya, seniman itulah seniman kita ya, itu ya, itu Ibu yang bisa disampaikan. ngayah ya. Berarti kita sudah ada dua konsep. Satu berarti konsep tadi ya, metode gotong royong, dan ini dengan Ngayah ngayah tuh. Aduh, udah dua. Memang kalau di Bali itu kan seni pertunjukan integral dengan ritual ya, dengan agama. Jadi betul-betul kalau kita menari nggak bener, takut ibadahnya nggak nyampe gitu ya. Aduh, luar biasa. Dan karena sudah menjadi selain ngayah juga menjadi mata pencarian. Misalnya nih, saya melihat di tempatnya Made Made Sidil itu tuh di eh, ak- Made Sidia Ibu nggih di daerah Gianyar, Gianyar ya. Gianyar Desa Bone Ibu nggih. Itu sampai 200 tiketnya satu orang tapi penuh. Nah, Nggih. dan dia pertunjukannya satu hari itu melibatkan 200 penari. Hanya hari Senin saja yang tidak ada pertunjukan. Nah, ini saya yang tadi salutnya dari mulai yang murah di Gianyar-Gianyar sampai yang termahal pun laku gitu. Oleh karena itu bisa disebut sebagai ya Kota Denpasar atau Pulau Bali sebagai pulau yang memang manajemen seni pertunjukannya sudah oke ya, sudah ya industri, ya juga tadi sebagai tari di pura-pura ya, Ritual nggih. visual, sebagai pertunjukan, juga banyak yang, tapi ini nanti banyak yang hiburan, nanti dibahas deh, yang di Celeng di mana itu. Ya, ya baik. Itu tadi pertanyaan yang pertama. Yang kedua, tadi kan, karena tadi sudah di ini juga, apa sih tantangan utama yang dihadapi dalam mengelola sebuah produksi pertunjukan besar? Ini kan Prof. Niluf juga sering mempertunjukkan pertunjukan yang besar. Kendalanya apa di dalam manajemen ini? Ya Ibu, terima kasih. Ini memang yang menjadi catatan kita di dalam memanage sebuah pertunjukan besar itu kan memanage dulu, memanage semua ya, manajemen sumber daya manusia, keuangan, sarana prasarana ya. Yang penting di dalam manajemen itu kan ada ketegasan daripada tupoksi Bu. Ya, tupoksi tugas masing-masing, kemudian ada koordinasi, ya, ada komunikasi, dan kita saling menghormati, menghargai, dan ini terus terang saja kami alami dulu waktu seni Wadantara, ya, seni pertunjukan Wadantara, merangkai Nusantara melalui seni pertunjukan Wadantara, di mana kami mendapat hibah penugasan dari Kemen Ristek Dikti bersama istri Bandung dan istri Jogja
itu kami harus bergabung 3 perguruan tinggi, Bu. Ya, puji Tuhan, Bu, lancar banget itu karena Pak Prof. Atur yang ini sebagai pimpinan ISBI Bandung, kemudian Pak Rano isi Jogja, dan saya sendiri di ISI Bali ya. Ya tantangannya ya banyak banget, Bu. Masalah waktu, masalah tempat jauh, kemudian penari harus bawa dari ISBI Bandung, dari ISI Jogja, dari Bali, bagaimana kita kolaborasi dengan baik. Caranya itu adalah salah satunya itu, Bu, perencanaannya harus matang ya. Namanya memilih, kemudian pengorganisasian siapa yang melakukan apa tugasnya gitu. Kemudian Ya, setelah itu actionnya, pelaksanaan. Kita latihan dulu di masing-masing perguruan tinggi, nanti pada suatu saat kita gabung di Bali latihan bersama. Setelah itu baru ya, kita ada semacam penilaian evaluasi untuk kegiatan kita bersama. Intinya kita saling kolaborasi, Bu. Kita saling koordinasi gitu. Karena di dalam memanage dalam sebuah manajemen itu kan itu yang paling penting, kerjasama, tidak boleh egosentris. ya. Ya, Apalagi kalau boleh. kalau nggak salah, saya melihat ada yang pakai busana Sunda, ada pakai busana Jawa, ada pakai busana Bali gitu. Nggih. Karena Ada satu konsep cerita gitu nggih, ya. konsep kami itu Nusantara, Bu, tapi dibalut dengan cerita Sumpah Palapa Gajah Mada itu ya. Kami itu terinspirasi dari pada saat saya itu mengikuti sebuah hafel upacara bendera di kampus ISI pada Iya, saat kebangkitan nasional tahun berapa itu 2021 kalau nggak salah itu iya, 2021. Sebelum itulah, Bu, itu bahwa persatuan Indonesia itu embrionya adalah Sumpah Palapa Gajah Mada. Sambil berbaris saya gini, wah ini sudah salah satu ide untuk mengangkat cerita Sumpah Palapa sebagai pemersatu Nusantara. Nah itulah iya. kami membuat proposal, dan puji Tuhan, ini terima kasih Bu sebagai reviewer kami dengan almarhum Bapak ya, yang Ya, dari alhamdulillah ya, ya. Jadi ada memang seni pertunjukan yang dikelola secara bersama-sama, tapi kan itu tidak rutin ya. Pas kebetulan lolos dari hibah, hibah untuk penelitian terapan. Dan saya ingin tanyakan bagaimana Bu Sus itu secara, kalau tadi kan ada di Gianyar, kemudian tempatnya Made Sidio, itu kan rutin ya. Bahkan Made Sidio punya murid sampai ratusan. Pernah saya harus memberikan workshop jaipongan di sana, muridnya banyak sekali. Ya bayangin satu hari aja sampai 200 melibatkan. Dari mulai anak-anak kecil sampai ya usia sepuh ya, seperti saya kan udah sepuh ya, terlibat di pertunjukan tersebut dan mendapat honor yang ajak gitu ya. Sampai-sampai anaknya Amade Sidia itu yang kecil, dia sebagai penggembala itik gitu ya. Dia banyak uangnya, malah bilang Bukan gitu, sepuh, junior, Prof. apa? Nggak sepuh kok, tetap cantik. Waduh, Procan. Profesor cantik. aduh Procan, ada. Procan. Ya kalau sudah jadi penari gitu kan termasuk paling paling sepuh, yang lainnya memang ada anak kecil gitu ya. Tapi luar biasa nih Bu Otin, si anak kecil itu bilang gini, saya tanya, kamu mau honornya berapa? Mulai dari 50.000, 100.000 sampai 200.000. Bayangin, sehari, waduh. Nah terus Eh, malah bilang gini, mau katanya. Ya jangan dong, masa mau ditawar-tawarin gitu si anak-anak dari mulai yang aja. honor kecil gitu ya. Nah ini, nah sekarang saya tanya ke Bu Nilu, Prof Nilu. Prof Nilu kan punya sanggar yang anak-anak ya. dulu ada Ibu, tapi kami sekarang serahkan kepada adik-adik semua. Oh karena sibuk ya, tapi masih jalan kan? Nggih, masih Ibu, masih ada nggih. Bagaimana cara cara memanage itu si anak-anak tuh, kalau saya melihat tari Bali ketika saya dulu juga diajar oleh Bulan Trisna, kan Nggih. punggung satu sampai jejak gitu sampai itu memang harus agam bener gitu ya, dan menjadi penari yang benar. Si anak-anaknya ini ada nggak yang kadang-kadang kan ada yang marah orang tuanya di gitu. Nah, kalau di Bali enggak ya? Pengen tahu Enggak, nih. Bu. Enggak ada. Nggih.
karena itu udah Bu, panggilan hati dari keluarga Bali itu memang karena itu ada persembahan untuk bakti kepada Tuhan yang itu kita Oh iya, senang Bu, kita bukan beban, kita senang. ya. Walaupun di kok Iya, gitu. ya, masuk cucu saya sekarang kelas 1 itu sudah sendiri dia menari, nyari di YouTube, tari pendek gitu, les tari sendiri gitu. Nanti nanya sama saya, nenek, nenek betul nggak gini gitu. Terus nanti Ya. kalau upacara adat, kemarin kami purnama, saya aja nari di belakang kami, gitu Bu. Nah itu Upacara adat Filme itu memperingati apa itu? Bulan ini Purnama. Bu, purnama, purnama kapat. Ya, Oh, odalan, odalan upacara ritual di pura. ya. Ya, Jadi itu itu anak-anak kecil sampai sampai yang sudah sepuh ikut ini menari. ya ada namanya tari pependetan untuk menyambut turunnya dewa. Oh, Ya, nah para ini. dewa ya itu boleh siapa saja boleh itu tidak terbatas. Ya, karena itu apa namanya eh, utamanya itu sembah bakti dulu. Nah, Sembah yang saya ceritakan, apakah di dalam hal seperti tadi ya, purnama upacara, boleh nggak di luar orang Hindu ikut menari gitu? boleh Bu, boleh. Eh, Ya, sering Bu kami punya mahasiswa asing sering menari di Besakih ikut di Pura Batur ikut ya ikut sepanjang mereka mau gitu aja. Nanti kabar-kabarin ya, Bu Otin udah daftar pengen ikut menari ini. Siap Kemarin ke Bu. sana, Prof. Prof Ya, Sus kemarin keren banget tariannya itu kolaborasi dengan tari Badaya. Keren tari Bali oh, kemarin luar waktu biasa. saya. Nanti kapan-kapan deh ya kita ke sana kita Iya bisa. Ya, Bu nanti CSI-nya ke Bali. iya kemarin saya dipoto bersama Prof Prof Sus tuh di Bali tak kirim ke Prof Endang. Nggih, matur Ke nuwun. Procan dikirim ke Procan. Nggih, matur nuwun. Jadi Prof Procan itu adalah profesor cantik. Waduh, ada aja julukannya. Punya Ya, nama baru, Bu Prof Endang punya nama baru. baru nih ya. Alhamdulillah nih rekan-rekan para pecinta seni budaya di seluruh Indonesia bahkan juga ini bisa sampai mancanegara ya karena nanti akan diupload di YouTube. Tadi kita sudah menyimak dua paparan ya yang luar biasa ya sudah menemukan yang kita tuh tidak pernah dengar itu ada manajemen gotong royong dan manajemen eh, tadi apa yang yang Ngayah, Ibu, ngayah. ngayah. Aduh, ngayah. Nah, kita dengar ini ada manajemen apa lagi nih dari Prof Novi nih karena Prof Novi itu sebagai penari gandrung gandrung wangi nih gandrung sewu gandrung 2000 ada terus ada di sana nggak tahu nih kepencut sama siapa kok terus-terusan gandrung. Nah bagaimana nih kita menggali informasi dari Prof Novi mengenai manajemen tari gandrung yang sampai sekarang masih dikonservasi ya. Dan Prof Novi juga kemarin mencoba dengan saya nih bikin tari jaipongan juga. Ya, dan jaipongan itu sudah berkali-kali ditarikan oleh anak SMKI, ISBI, Prof Novi. Alhamdulillah ya. Iya, Tinggal kita bareng-bareng ke Kerawang belum nih. Ya, ya pertanyaan pertama tadi. iya, Bagaimana sih, kenapa iya. Jadi, Prof Novi kok tertarik banget dengan Gandrung Banyuwangi dan sampai sekarang terus saja. Nah, kemudian manajemen apa iya, yang mendasari mereka kok sampai kalau kita melihat tari-tarian yang lain, Prof Novi, berubah dari mulai kostum, kemudian juga, tapi Gandrung Banyuwangi tetap kostumnya seperti itu. Hanya beda merah sama hitam ya, tapi iya, Prof Novi. Jariknya juga tetap seperti itu, ya iya. kepalanya juga tetap seperti itu. Mau 500, mau 1000, mau 2000. Wah, nah ini manajemen yang luar biasa. Ada instruksi dari Pemda, 2000 penari di pantai jalan, 1000 penari jalan. Nah, monggo kita pengen tahu nih. Ya, Iya, iya. Memang gandrung itu sebuah seni tradisi yang luar biasa ya. Mulai dari anak-anak apa PAUD sampai usia
dewasa dan juga usia tua, begitu ya, Prof. Edang ya. Jadi saya melihatnya bahwa gandrung itu sebagai seni tradisi yang telah mengalami metamorfosis. Jadi dari mulai seni perjuangan, kemudian seni pergaulan, sampai pada seni hiburan. Dan itu Ya, semuanya menjadi milik milik masyarakat Banyuwangi, masyarakat Using, gitu ya. ya, Kemudian dalam perjalanan itu juga didukung oleh birokrat hmm, pemerintah setempat, dinas pariwisata menjadi bagian yang selalu juga melindungi ya menghadapi perlindungan, ya, walaupun juga ada perubahan, tapi juga menguatkan begitu. Jadi ya, demikian juga pasar, bahkan ya, kalangan agama pun, agama yang dulu ada sebuah konstruksi stereotip, sekarang sekolah-sekolah dari kalangan Islami itu juga mengikuti tadi kita yang Gandrung Sewu, Gandrung 2000, ya. Jadi bersama-sama. eh, Nah, saya melihat eh, dalam riset yang bersama dengan Prof. Endang ini, saya melihat Gandrung Terok itu adalah gandrung yang memang benar-benar profesional, itu kan sudah mengalami penurunan begitu. Karena nah, itu 3 rumah yang masih aktif. Jadi ada Mbok Temu, kemudian Bu Siti, kemudian juga Bu Darti, kemudian hmm, juga Bu Sunase dan Bu Siti begitu. Dan Bu Mudaiyah, jadi 5 itu. Nah, 5 ini bagaimana jangan sampai kemudian eh, mereka kan semakin menua. Nah, ya, caranya mereka meminit caranya itu adalah melalui pewarisan. Pewarisannya ya, dengan nyantri, begitu, Prof. Endang ya. hmm, Jadi jadi nyantrik itu tidak harus banyak banyak siswa yang ikut, tetapi menjadi 3 atau 5 orang itu sudah luar biasa. Jadi eh, pola pewarisannya dengan nyantrik ikuti kemana si eh, 5 guru ini itu ada gitu ya. Ke Mbak Maestro Gandrung eh, ada 3 murid atau 2 murid mengikuti setiap saat bertemu itu pentas juga ikut, kemudian berlatih juga bisa. Nah di sana proses pewarisannya secara nyantrik itu yang kita ininya itu lebih baik, lebih mendalam dibandingkan dengan pelatihan yang 20 orang misalkan bersama-sama. Jadi salah satu cara manajemennya, perencanaannya kan. ya. Ya, nah ini kan tadi dari 3, 5 gitu kan nanti berkembang ya karena satu satu guru biasanya bisa mengerahkan ya berapa puluh atau berapa ratus orang. Oleh karena itu kok ada Gandrung Sewu, Gandrung Rongewu gitu ya. Dan Iya, lihat di YouTube itu seru banget dengan baju yang sama gitu kan. Gerakannya juga kok bisa sama gitu, nggak ada salah-salahnya bareng gitu. Nah ini kan di manage secara baik mulai iya, proses latihan gitu ya. Nah, Prof. Nafi, bagaimana iya. ekosistem gandrung itu dengan adanya teknologi digital? Ya. Itu salah satu juga yang menguatkan pula. Nah, tadi itu yang namanya jejer ya, tari jejer gandrung. Jadi Ya, kalau yang profesional itu itu Rob. reponan repenan gandrung, paju gandrung, bahkan ke sebelang-sebelang. Nah, ini yang gandrung profesional, yang masih eh, yang dinamakan sebagai gandrung pakem. Nah, ini yang perlu untuk direvitalisasi ya. Di gandrung pakem ini memang harus dilindungi dan mulai kembali ke sana lagi. Nah, caranya bagaimana? Dengan memperkenalkan melalui teknologi digital. Memang kan tidak bisa karena gandrung pakem ini kan lama, mulai dari jam 9 sampai menjelang subuh begitu ya. Setengah 4. Tapi kalau gandrung yang tari jejer ini hanya bisa di apa eh, sebagian menit saja, bisa setengah jam, 1 jam, tergantung pada permintaan dari penonton atau eh, para seniman yang lain. Dengan ekosistem, bagaimana kita mempertahankan
membuat ekosistem gandrung ini tetap ada. Dalam hal ini juga banyak YouTuber, ya. Hmm, Nah, para YouTuber YouTuber itu para juga pelaku ya. berdatangan, ya. Itu Mm-mm. salah satu konten kreatif juga yang menyebarkan. Satu sisi Ya, juga baik baik dari si berenergi apresiator positif, ya penonton maupun para apresiator, ya. Tapi salah satu sisi juga bahwa itu belum ada satu regulasi, ya, regulasi bagaimana para YouTuber ini apa saling untuk sama-sama berbagi keuntungan katakanlah dengan para pelaku seninya. Nah, ini ya belum ya. ada eh, arah ke sana. Nah, saya kira kita sehingga para periset, kemudian eh, dinas pariwisata, kemudian budayawan, mari misalkan duduk bersama untuk Hmm. mempertimbangkan ini. Iya, Sampai supaya pelaku seni hubungannya itu masa tuanya kadang juga ini, ya, luar biasa ya. Padahal iya, yang iya, pelaku gandrungnya yang dapat uangnya YouTubernya ya. iya, ya itu. Nah, Prof. Raffi, eh, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan para pelaku seni gandrung nih? Karena kalau yang Ya, dikerahkan itu, itu sebentar, yang dikerahkan 1.000 penari, itu kan kebanyakan instruksi anak-anak sekolah ya. ya itu Yang dari seni. eh, dinas pariwisata juga, dinas Mm, pariwisata, kemudian pendidikan mm, dan juga para guru-guru dan masyarakat setempat itu juga jadi eh, masing-masing mereka Ini ya, suaranya ngelek. Suaranya nggak ada. Hilang. berperan. Iya. Di sini hujan besar, Prof. Chan. Oh, sinyalnya, iya. Hujan besar di sini, Prof. Hanya Bentar. sinyal hujan. Tapi suara saya kedengaran ya. Bau bagus. Suara Prof. Novi nih. Nah, Prof. sambil Chan menunggu di rumah ya, Prof. Chan Oh ya. iya ya, di rumah, enggak, ya enggak stabil di sini. Soalnya ya nggak mendung start. ya di Jogja. Iya, iya. Oh, Saya Prof. Novi kira di Jogja ya, di Jakarta di ya. Jogja. Iya, Hmm. di Anisius. Oh iya betul, tadi sedang di Jogja. Iya. Ini Putus-putus. saya lanjut dulu ke pertanyaan yang lain, baru nanti diskusi, baru nanti kita bertanya lagi ya. Ya, Prof. Ana, mana Prof. Ana? Masih ada ini di sini. Tadi kan wayang uwong, kemudian juga festival Sifaf, kemudian 24 jam menari ya menjadi hari tari dunia. Nah, sekarang bagaimana dengan wayang kulit? Karena kan wayang kulit dan apalagi sekarang dengan sinden-sinden yang banyak itu. Kan kalau dulu sinden cukup satu atau dua, apakah di Solo juga eh, terpengaruh atau kalau saya melihat di YouTube nih ya, sindennya jejer-jejer bukan cuma nyinden, akhirnya juga menari. Nah, di Solo sekarang ada yang seperti itu tidak? Ya, trennya memang begitu, Robena. Mm-mm. Kalau tren ada sinden lebih dari 5, ada 40, bahkan pernah ada sinden 100 itu zamannya Bupati Wonogiri Pak Beguk itu masih sering seperti itu. Tapi Apa kalau 100? Satu iya, bang, heeh. lagunya cukup. Biasa. Pernah terjadi Pernah begitu. ya. Nah, kan malah dapat muri juga waktu itu pernah. Nah, Mm-mm. kalau sekarang ya hampir sama seperti apa yang disampaikan Prof. Novi tadi. Pertunjukan wayang kulit itu sekarang menjadi pertunjukan hibrid gitu kan. Mm. Ditonton langsung oleh penontonnya, tapi sekaligus juga lewat live streaming itu, terus bahkan ke YouTube gitu. Ya. Nah, apa yang sering saya lihat,
kalau yang nonton langsung itu berkisar 100 orang, tapi nanti yang nonton lewat virtual itu bisa sampai 2.000, bisa sampai 3.000. Jadi sebenarnya ini pertunjukan virtual itu justru juga promosi yang sangat luar biasa bagi para dalang. Nah, itu sehingga penontonnya menjadi semakin banyak dan kali ini waktu-waktu ini kayaknya masa panen buat para dalang karena kalau saya lihat jadwal para dalang itu sangat padat gitu sehingga memang melalui digital ini mereka diuntungkan meskipun mereka harus mempunyai peralatan untuk live streaming dan lebih dari 3 kamera yang mungkin harus menambah biayanya. Tapi kalau terkait dengan minat para penonton sekarang ini menjadi semakin besar. Nah, salah satu daya tarik di dalam pertunjukan wayang kulit itu justru sekarang tidak hanya pada sinden, tapi juga ada bintang tamu ya, yang menyanyi. Misalnya mungkin sering mendengar ada Niken Salindri Ya yang itu luar sedang biasa. ya, ada Elisa misalnya, dan ada yang lain. Nah, bintang-bintang tamu itu yang juga mampu mendongkrak minat penonton untuk melihat wayang kulit dan mereka dibayar cukup tinggi itu dibandingkan presiden yang duduk itu bintang tamu ini bisa dibayar 10 kali lipat lebih gitu. Ya, di sinden biasa ya. Ini menjadi daya tarik tersendiri. Nah, ketika bintang tamu ya mereka bisa berdiri, bisa menyanyi, bisa ada kebebasan di situ. Ya. Jadi, salah satu kiatnya atau strateginya itu bintang tamu. Nah, hal yang mungkin yang perlu dipertimbangkan juga bahwa dengan adanya bintang tamu itu seringkali menjadikan pertunjukan itu lebih dominan kehiburannya, Ya. sehingga kadang mengabaikan nilai-nilai tuntunannya gitu. Itu yang enggak sempat dilihat. Ya. Saya melihat juga sekarang sinden-sinden Jawa pun jadi juga ada saweran ya. Sambil berdiri sambil nyanyi sambil saweran. Terus kemarin lihat di YouTube Niken Salindri disawer oleh para pejabat itu ya banyak juga gitu. Bagaimana menurut ini Prof. Anna? Ya, itu bisa dihindari ya. Menurut saya ya itu sebetulnya sah-sah saja asal masih tidak Sopan ya. berlebihan. Ya, masih bisa dikendalikan atau masih bisa berpegang pada nilai moral gitu. Yang saya lihat dengan adanya bintang tamu di mana penonton bisa minta lagu, terus penonton itu juga memberikan saweran tadi, itu menyebabkan waktu untuk bintang tamu ini menjadi panjang gitu, Pak. Yang saya pernah lihat langsung tiap orang memberi saweran 100.000 satu lagu. Nah, padahal yang minta itu banyak karena mereka memberikan saweran sama minta lagu gitu. Nah, itu yang kalau tidak di-manage dengan baik di dalam waktu pertunjukannya, ya akhirnya bisa Lakonnya hilang. iya, jadi atau mungkin jadi lebih dominan ini tadi banyolannya, bintang tamunya, hiburannya. Ya, oke, kita sudah mendengar berbagai informasi dari tiga ini narasumber. Masing-masing punya punya gaya ya manajemen dari pertunjukan, baik tadi yang ada di Bali, kemudian di Solo, dan satu lagi Prof. Novi walaupun tinggal di Jakarta, tapi banyak penelitiannya di Banyuwangi. Saya ingin juga ada apa ya?
Misalnya dari teman-teman di sini berupa, kalau masukan bukan ya, bagaimana ada pertanyaan yang kira-kira bisa menggali lagi hal-hal yang belum belum tergali barusan. Mangga ada Mbak Ana nih, biasanya Mbak Ana. Ya, Ya, makasih Prof. Endang atas kesempatannya. Saya sudah nggak sabar ingin bertanya kepada tiga profesor narasumber kita yang cantik-cantik dan hebat ini. Jadi kita ini nih Prof, kita berandai-andai CSI akan mengadakan suatu persiapan pameran besar tentang mm-mm, seni pertunjukan di Jakarta. mm-mm, Bagaimana Prof manajemennya? Maksudnya ini kan kalau besar harus memerlukan dana yang besar. mm-mm. Apakah selama ini sudah ada perusahaan-perusahaan yang eh, mempercayakan dananya untuk menjadi sponsor dari seni pertunjukan yang pernah ada? Karena saya tahu kalau untuk pertunjukan di Jakarta nanti yang kita harapkan nanti akan terjadi bukan hanya hayalan, kita akan menyewa eh, tempat pertunjukan yang besar, tentu membutuhkan akomodasi, transportasi, dan lain-lain. Seperti yang terjadi pada seni rupa beberapa saat ini, setiap pesertanya dikasih memang tidak banyak Ibu, tapi 1 juta rupiah. Itu di Hmm. luar ketua-ketua beda lagi, kuratornya beda lagi, art director beda lagi. Tapi eh, harga yang tidak banyak itu 1 juta membuat senimannya seneng gitu. Saya juga ingin nanti penari yang terlibat dalam acara kolosal ini akan mendapat fee yang membuat apa ya bangga gitu loh. Kok saya dihargai gitu, walaupun sedikit. Demikian Ibu ditunggu jawabannya ketiga-tiganya ya Prof. Endang. Nah, Terima monggo nih, monggo. Untuk di Jakarta nih, soalnya mereka-mereka kan di daerahnya masing-masing sudah ada sponsor yang memang mendukung dari Pemda misalnya. Tapi ketika sekarang beralih ke Jakarta, nah barangkali dari Prof. Anna, Prof. Novi yang ada di Jakarta nih, dan Prof. Niluh ada sesuatu yang kira-kira bisa nggak gitu mensupport. Memang kalau seni rupa, nah sebelum ketiga narasumber, Prof. Anna, Mbak Anna, dan nanti doa nih ya, menjadi profesor. Mbak Anna, kalau di Jakarta sponsor yang bagus seni rupa itu kan sudah rutin ada ya. Kalau dulu kan ada perusahaan minyak tuh, Medco gitu ya. Nah selain itu, ada lagi nggak kira-kira sebelum yang ketiga ini? Ya, jadi Bu Enang kalau di Jakarta kebetulan saya kuratornya kan nggak ikut mencari dana ya. Jadi mereka biasanya penyelenggara tuh udah punya tim yang memang mencari dana dari Mm-mm. Pertamina, Medco, Garuda, Mm-mm. semua pabrik rokok ya, Bu. Jadinya memang walaupun ada kode etiknya, misalnya kalau pertunjukan tertentu kan nggak boleh ada rokok ya. Mm-mm. Jadi memang kalau memang bisa itu yang pabrik rokok paling banyak kalau ngasih ngasih sumbangan. Terus Bank Mandiri, BCA seperti itu Bu. Cuman mereka biasanya minta logo Ya, untuk dipesertakan waktu ada performance itu mereka minta dibuat poster atau apa dan tentu saja di sosmed ya nanti di mm. media sosial dan di eh, apa kayak koran-koran mereka tuh memang harus dimasukkan yang Kompas, Tempo seperti itu sih permintaannya Bu Endang selama ini. Ya, ini bagian dari manajemen juga mencari dana gitu kan, Ya, betul. mencari sponsor. Nah, ini memang ini tugas tugas yang kadang-kadang berat ya. Tapi ya kalau memang ada orang-orang tertentu yang memang punya jiwa ingin mendukung seni budaya pasti terjadi. Nah, monggo, mau Prof. Ana dulu silahkan. Ya, tantangan ini Mbak Ana Sungkar, ya, harap selengkap dirinya punya, Iya, karena soalnya sama-sama Ana. ya tantangan Mbak Ana Sungkar bisa dicoba ini oleh CSI memang Ya. ya. Kalau akan mengadakan pertunjukan besar di Jakarta gitu, dengan mencari sponsor, gitu. Eh, selama ini
sponsor yang biasa memberikan eh, bantuan untuk pertunjukan-pertunjukan kan yang seperti disebut Ana tadi ya. Ada kalau rokok ya Sampurna, Jarum gitu. Meskipun mereka itu udah punya langganan sendiri. Kalau Jarum ya untuk yang kegiatan-kegiatan tertentu. Mandiri juga begitu. Ada Mandiri, ada BRI, ada bank-bank yang lain gitu. Eh, nah, biasanya memang selama ini yang paling susah gitu ya mencari dana. Ya, senimannya banyak, kreatif gitu ya, karya udah siap, tapi ternyata seringkali kendalanya itu pada bagaimana bisa mencari dana. Pengalaman menunjukkan bahwa Ya. perlu kedekatan kita dengan para pemberi dana. Jadi misalnya kalau dulu saya pernah dekat dengan Seritek misalnya, oh Seritek memberikan sponsor gitu. Tapi sekarang malah Seritek dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu, sehingga tidak akan mungkin memberikan sponsor. Tapi perlu memang dibentuk kepanitiaan yang bisa berupaya untuk mewujudkan pertunjukan besar itu sebetulnya tujuannya kan pertunjukan besar. Entah bagaimanapun caranya, kalau saya melihat di festival-festival yang dilakukan di daerah itu memang mereka membiayai diri sendiri. Jadi ya kalau kita mestinya kita tidak dibayar, tapi ya kita patungan untuk menyelenggarakan gitu. Itu yang mungkin salah satu terobosan yang bisa dilakukan juga supaya apa yang kita rencanakan itu bisa terwujud. Gitu. Kalau di daerah seperti tadi saya katakan manajemen gotong royong itu Ya. memang kali kita manajemennya agak luas, terutama terkait dengan pendanaan dan besar kecilnya event gitu. Oh, jadi ada apa ya alternatif, ada pilihan. Oh, kalau pertama dapat dana sekian, acaranya kayak seperti ini. Kalau dananya sekian, jadi ada paling nggak 3 pilihan yang bisa dirancang dan ya pokoknya acara itu bisa diwujudkan gitu. Nah, tapi memang pengalaman sekarang ya keuangan itu yang paling susah. Ya, Ya, itu dari saya, Prof. Endang. ya, ya, terima kasih Prof. Ana. Nah, memang memang ini ya, Mbak Ana, memang membayar penari pun gitu sama. Mulai kalau di Jakarta itu sudah mau nggak mau 1 juta. Kan kalau di Bandung masih masih bisa kurang. Kalau melalui proses ya memang 1 juta juga pemusik, penari. Tapi kalau tari-tarian yang sudah biasa memang ditarikan masih di sekitaran 250-300. Nah, kemarin saya pertunjukan besar pun komposernya ada 3 ya, gede juga gitu penari-penarinya. Nah, baik sekarang kita ini ya, kita ingin ada informasi mengenai sponsor ini dari Prof. Nilo. Kalau di Jakarta, kalau CSI mau mengadakan nih. Jadi, Barangkali Prof. ini Prof. Novi, Prof. Novi, Prof. Nilo. Kan ada ini, ada bupati atau wakil gubernur dulu yang punya hotel 1 hari itu kalau nginep ada yang 10 juta, 20 juta itu suka memberi sponsor enggak? Halo. Ya. Nggih, Ibu, terima kasih, Bu Prof. Nggih, ini sinyalnya main-main nih. Nggih, terima kasih Ibu Ana Sentar ya. Memang kalau berbicara masalah uang itu sangat sangat krusial ya. Dimanapun ada kegiatan pasti keuangan itu hal yang sangat penting harus diperhatikan ya.
memang kita membuat sebuah produksi itu baik itu seni rupa, seni pertunjukan memang harus dipertimbangkan sekali tentang keuangan ya. Paling tidak dari memulai kita membuat sebuah karya itu dipertimbangkan uangnya, kemudian yang kedua siapa sponsornya, bagaimana tiketnya itu harus diperhatikan ya. Kemudian apakah ada hibah? Bisa juga ya digandengkan dengan hibah ya. Kalau kami di isi Denpasar biasanya teman-teman kami yang mendapat hibah, entah itu hibah dana BIPA isi maupun dana pusat itu biasanya ada gandengan-gandengan untuk ini kegiatan yang seperti Ibu laksanakan gitu. Sebut mitra ya, mitra. Ada Bu, ada itu. Kemudian kalau sponsor tadi kan ada rokok ya. Nah diisi pernah dilema Bu, karena kampus di situ bebas dari rokok gitu. Akhirnya saya sebagai wakil dekan 3 kemahasiswaan seni pertunjukan, saya betul-betul melarang mahasiswa jangan cari sponsor di rokok Nah, itu karena dilematis. tidak ada kita bebas rokok. Akhirnya ke ini Bu, ke minuman, ke KFC gitu. Kemudian kerjasama dengan Bank BPD, Bank Pembangunan Daerah yang kebetulan banyak memberikan beasiswa kepada mahasiswa kami begitu. Ya itu. Kemudian sudah tentunya yang paling penting betul menghitung pengeluaran kita. Jangan sampai lebih besar pengeluaran daripada dana yang tersedia itu Bu. Ya. Memang masalah keuangan itu paling betul-betul harus menjadi perhatian bagi kita di dalam memilih sebuah pertunjukan ya. Apalagi seperti kami kemarin itu yang direview sama Bu Prof Endang itu 1,5 M Bu. Waduh, gimana itu bolak-balik revisi proposal RAB itu ya, ya puji Tuhan lancar semua selama 3 tahun Bu, dan kami menghasilkan sebuah produk sampai kami ada diseminasi, ada uji coba produk ke halayak yang lebih luas di Lombok, di Taman Budaya Lombok kami pentas ya. Nah itu yang bisa disampaikan Bu, untuk manajemen keuangan memang itu betul-betul harus disusun sedemikian rupa sesuai dengan keperluan produksi atau pameran, dan juga siapa saja yang diajak untuk terlibat dalam kegiatan itu dan berapa biaya yang diperlukan. Iya. Terima Nah, kasih. lagi makasih nih. Satu lagi Prof Novi. Prof Novi ada di Jakarta nih. Mana? Kemana? Prof Novi terlempar Novi enggak? sepertinya sinyal. Belum bagus ya. Oh, Sinyal. sinyal ya betul. Terlempar. Terlempar ya. Iya, barusan ngechat ke Uni bahasanya sinyal. Jadi saya terlempar. Aduh, kasihan. Belum Ya masuk. baik nih. Di sini ada Prof Uni ya. Terkenalnya jadi Prof Uni nih. Bagaimana Prof Uni nih? Ya, baik. Kita bicara manajemen seni pertunjukan yang ingin Mbak Ana, nah ada Mbak Ana, ada Prof Ana nih. Ingin Mbak Ana, Mbak Ana kan kurator nih, ya, terkenal kurator untuk seni rupa. Nah, seni rupa dan seni pertunjukan itu sebetulnya kan nggak sangat bereratan ya. Cuman kalau seni pertunjukan kan seni rupa yang bergerak gitu. Ya. Ya, bagaimana Prof Uni? Ya, baik. Tadi sudah mendengarkan ya apa yang disampaikan oleh Prof. Ana, Prof. Nilu, Prof. Novi, yang semuanya kalau ditarik benang merahnya tuh memang manajemen dalam pertunjukan tuh sangat penting ya. Tadi Prof. Ana sudah menyampaikan bagaimana pertunjukan, manajemen pertunjukan di Wayang Wong Sriwedari. Kalau Prof. Nilu beda lagi, bagaimana memanage sebuah pertunjukan yang memang itu karya seni yang dibuat dari hasil riset gitu ya Prof ya. Kebetulan kita sama-sama ya waktu itu di di konsorsium, bahasanya Prof Niluh membuat karya apa tadi yang disampaikan tentang uh, Wadantara. ya Ini Sumpah Wadantara. Palapa. Nah, jadi Nah, mengangkat Nusantara karena riset yang diangkatnya itu kolaborasi dari 3 perguruan tinggi.
Begitu juga Prof. Novi yang mengangkat tentang penari apa tadi penari gandrung ya. Nah, jadi dari ketiganya tadi memang secara basic itu kesenian tradisi, tetapi memanagenya ya dengan walaupun itu kesenian tradisi, tapi memanagenya itu dengan secara manajemen yang cukup apa namanya secara modern ya. Tadi di awal Prof. Endang sudah menyampaikan manajemen secara tradisi dan manajemen secara modern gitu ya. Karena ujung tombak dalam sebuah manajemen itu yaitu promosinya itu. Karyanya sudah bagus, persiapannya. Karena yang namanya manajemen kan mempersiapkan dari apa? Dari pra persiapannya, kemudian produksinya dan sampai pascanya. Nah, ujung tombak dari sebuah manajemen itu bagaimana kita mempromosikan karya yang baik, tetapi kalau ujung tombaknya manajemennya itu mempromosikan karya yang baik itu bisa hancur, bisa tidak tersampaikan kepada penonton gitu. Bagaimana bisa mendatangkan penonton yang banyak gitu. Apalagi anak-anak generasi sekarang gitu ya, anak-anak generasi milenial. Nah, dengan kesenian tradisi ini bagaimana dikemas ya, dikemas seni tradisi itu bisa masuk semua ke semua generasi sekarang, baik itu nilai tradisinya tetap dipertahankan, tetapi juga masuk kepada generasi anak-anak milenial sekarang. Nah, ini manajemen ini sangat penting di dalam pertunjukan. Bahkan manajemen itu tidak tidak hanya dalam pertunjukan ya, memanage diri sendiri juga penting ya, Prof ya. Kalau kita diri sendiri aja harus di manajemen gitu loh. Apa yang harus kita lakukan gitu. Bagaimana memanage apa yang kita lakukan hari ini, besok, yang akan datang. Bahkan pakai jangka-jangka gitu ya, jangka pendek, jangka menengah gitu. Nah, ini memang penting ya. Tadi Prof. Ana sudah menyampaikan, Prof. Nilu sudah menyampaikan bagaimana memanage sebuah karya eh, yang mengangkat apa Nusantara, melibatkan bahkan melibatkan berapa Prof. Nilu waktu itu melibatkan penari yang cukup banyak ya. Saya sempat 200 Bu, 200. Nah, itu juga memerlukan bagaimana persiapannya memanage gitu ya. Baik itu seni rupanya, seni pertunjukannya itu menjadi sebuah kolaborasi yang bahkan tidak hanya seni rupa dan seni pertunjukan ya, Prof. Seni sastra juga ya. Seni Iya Bu. sastra, seni Iya. pertunjukan, seni rupa itu menjadi satu lebur gitu. Dan saya sempat melihat juga karyanya Prof. Niluh itu. Itu juga Prof. Ana tadi menarik ya. Jadi eh, wayang uang di Sriwedari, saya pernah juga melihat melihat ini di Sriwedari eh, waktu ada tugas waktu masih zaman sekolah dulu. Nah, memang yang nonton kan belum semua gitu ya, Prof ya. Nah, barangkali bagaimana Prof sekarang supaya pertunjukan di wayang Sriwedari itu semua kalangan menyukai gitu loh. Karena yang tadi sudah saya sampaikan, promosi ya, iklan itu menjadi ujung tombak. Karya yang bagus kalau promosinya tidak bagus, tidak sampai ke semua kalangan sangat disayangkan. Jadi menurut saya ujung tombak dari sebuah manajemen itu promosinya. Bahkan kalau di perusahaan ya, kebetulan dulu waktu suami saya masih aktif kerja di perusahaan itu, ujung tombak kos perusahaan itu yang paling tinggi itu di mana? Di promosinya gitu loh, promosi, karena promosi itu yang menjadi ujung tombak bagaimana karya kita tuh bisa dikenal masyarakat luas. Nah, barangkali mungkin bisa dikasih bayangan bagaimana upaya-upaya apa dari Sriwedari itu, wayang wong Sriwedari itu promosinya supaya bisa diterima oleh semua kalangan. Begitu juga dengan Prof. Niluh, bagaimana kemarin promosinya yang diupayakan supaya ini dikenal semua kalangan dan disukai dan jadi setiap kita menonton pertunjukan itu kan sifatnya sesaat ya. Pertunjukan itu kan sesaat. Selesai pertunjukan, selesai itu karya itu. Tetapi bagaimana supaya pertunjukan itu selesai, itu dikenal, terus kemudian didiskusikan, didialogkan. Nah, itu justru menjadi pertunjukan itu menjadi apa? Dikenal gitu ya, karena didialogkan dan diskusikan. Mangga Prof. Nilu, Prof. Ana, eh, bagaimana tentang promosinya dalam pertunjukannya ini? Mangga. Ya, memang promosi nomor satu ya. Tetapi kembali lagi kita sudah promosinya luar biasa nih.
Nah, kembali lagi ke selera konsumen, selera pasar pada masa kini. Nah, terbentur juga pada selera pasar. Oleh karena itu ada strategi-strategi yang dibuat sedemikian rupa misalnya ketika saya meneliti balet Ramayana. Balet Ramayana itu Senatari Ramayana di Jogja, setiap hari penuh padahal tiketnya dibandingkan Sri Bidari lebih mahal. 245 atau 250 satu orang. Yang Madesi dia juga mahal itu. Bahkan itu penontonnya 1.000 ya. Nah, tetapi ada strategi pemasaran. Misalnya begini, yang di Balet Ramayana itu, kalau untuk anak-anak sekolah khusus, si anak sekolah itu boleh terlibat menari, latihan menari bersama-sama dengan para senimannya 2 jam sebelum pertunjukan. Ada yang berlatih karawitan juga. Kemudian makan bersama. Jadi udah satu paket itu satu orang ke sekolah-sekolah. Pas saya ke sana kebetulan dari sekolah Santa Ursula yang dari Bandung. Nah itu ya. Mereka ikut latihan, mereka ikut latihan karawitan, latihannya dan ikut nari. Walaupun narinya itu nari putri yang bersama-sama yang tari dasar. Kemudian yang karawitannya juga, oh cepet ya 2 jam. Karena pada dasarnya mereka sudah punya basic di sekolah masing-masing. Dengan keterlibatan ini mereka senang begitu selesai pertunjukan mereka nyerbu ke panggung kepengen potret bersama para penari. Kan jarang anak-anak SMP. Jadi mereka mengidolakan tokoh juga. Tokoh Sintanya cantik, tokoh Ramanya ganteng. Pengen pada difoto. Jadi ada pertunjukan foto akhirnya. Nah, di sini itu juga strategi ya, strategi yang luar biasa dan ada satu lagi bisa ditanggap oleh pejabat yang tidak mau nonton dilihat orang. Ditangkapnya di hotel, padahal melibatkan 60 orang. Jadi satu paket 6 juta untuk nanggap. Murah ya, 6 juta. Tapi terjadi walaupun lockdown, ternyata dengan cara seperti itu, karena lockdown kan nggak boleh banyak orang. Oleh karena itu, para pejabat ingin nonton nih dari Jakarta di Hotel Melia. Bikin panggung lah di hotel tersebut, katanya satu paket 6 juta. Ditawarkan juga kepada kita waktu itu, Bu Sri, kalau tidak dalam jadwal, karena waktu itu lockdown, boleh asal 6 juta bayarnya, kan begitu. Itu juga strategi manajemen pemasaran ya, karena ternyata nggak semua anak-anak juga mau diajak nonton wayang uwong. Coba sekarang. Hanya Prof. Ana ketika kita nonton nggak ada anak-anak SMP ya? Ke waktu di Sriwedari. Nggak ada yang nonton anak-anak SMP. Beda dengan di Jogja yang Balet Ramayana ini. Anak-anak SMP semua dari Bandung, dari Semarang, dibawa sama gurunya. Jadi ada strategi-strategi mengenalkan seni budaya. Seni tradisional juga ternyata ada hal-hal tertentu yang enggak semua anak-anak sekarang ngeh, enggak kalau tidak dikenalkan oleh gurunya dan juga orang tuanya. Nah, memang ada tantangan ya untuk kita mempromosikan seni tradisi ini. Itu barangkali tambahan saja. Masih ada waktu, monggo. Kalau pertanyaan kepada para narasumber, saya kira kalau dari saya masih sudah cukup ya. Sekarang dari teman-teman deh. Dari Bu Izin Ot. Bu, izin Bu Prof menambahkan sedikit. Oh, boleh, boleh. Ya. Untuk menambahkan tentang manajemen pemasaran ini Bu, memang ada bukunya manajemen pemasaran seni pertunjukan. Ada. Nah itu yang diperhatikan sekali adalah tentang apa namanya strategi pemasaran yang harus dibuat dengan baik. Ya, strategi pemasaran yang harus dibuat dengan baik dengan memikirkan, mempertimbangkan audiens target seperti itu tadi, siapa yang menonton, di Ya. mana ditonton itu ya, itu harus diperhatikan sekali sehingga audiens itu memang merasa memerlukan dia. Kadang-kadang kalau tidak dibutuhkan, diperlukan, nggak mau nonton dia, Bu. Mm-mm. Itu ya, sehingga
manajemen pemasaran itu memang harus betul-betul diperhatikan. Itu sesuai, ada strategi-strategi yang harus kita pertimbangkan ya. Kemudian yang kedua sudah tentunya seperti tadi ada kerjasama dengan sponsor ya. Kemudian yang kedua juga dengan mengadakan kerjasama dengan media, sudah tentunya itu ya media, kemudian media sosial, iklan, kemudian media massa untuk mempromosikan produk kita ya. Dan bekerja sama sudah tentunya itu dengan partner sponsor dan media partner untuk mendukung promosi itu. Itu Bu tambahannya Bu. Wah, seru Bisa, ya. bisa menambah ini. Monggo, monggo, silahkan. Ya, tantangannya ini Prof. Sri tadi. Ya, kalau promosi memang penting. Tetapi apa yang dipromosikan itu menurut saya lebih penting lagi. Ya, jangan sampai kita malah mengecewakan penonton. Ya, Ya, kita mengatakan ya tentang kebagusan-kebagusan, tapi itu bisa tidak ada apa ya, tidak ada artinya. Seperti Ramayana Prambanan, ya. Dulu kan kalau sering dipromosikan itu tentang kebagusan-kebagusannya aja gitu. Tapi ternyata ketika kita menonton tidak selalu memang bagus seperti apa yang disampaikan. mm, Eh, dalam hal ini saya merasa bahwa ya keseniannya itu yang harus digarap kreatif, harus digarap inovatif, ada kebaruan-kebaruan. Kalau tadi sepanjang mengikuti selera penonton, tapi masih berpijak pada koridor kita masih menekankan pada nilai-nilai estetikanya, nilai-nilai kalau di Jawa selalu nilai luhurnya, nilai adiluhungnya diminta juga. Nah, itu yang menjadi yang utama. Sehingga di dalam proses biasanya memang harus lebih panjang, lebih mendalam gitu. Jadi kalau saya merasa kayak wayang orang Serudari sekarang emang digarap secara kreatif oleh para seniman muda sehingga iya, anak-anak ya sudah mulai tertarik. kan. Dan menurut saya, pengamatan saya tampaknya generasi muda di Solo sekarang sudah mulai melirik seni tradisi sehingga pertunjukan diisi juga bisa dihadiri secara penuh. Festival yang tadi SIPA ya, Solo International Performing Art 3 hari penuh anak-anak muda. Kan Jadi anak-anak itu ya. ya saya pikir modal yang cukup baik untuk kehidupan seni pertunjukan, terutama di Solo dan sekitarnya. Iya. Ya, memang ini tantangan ya seni tradisi ketika kita mengundang orang-orang tertentu, jangankan bayar ya, diundang pun kadang tidak hadir ya. Tapi tapi itulah Itu kalau pejabat Perbedaan. iya betul Ya itu pejabat. kalau yang undang pejabat. Jadi pembukaan dia langsung pulang. Nah itu yang berarti pejabatnya tidak mengapresiasi seni pertunjukan. Betul, kadang-kadang menunggu dia untuk membuka. Waduh, makanya kalau saya sekarang kalau mengadakan sesuatu, wes lah, mau datang mau enggak, kita sesuai saja on time gitu kan. Iya, itulah banyak banyak kendala ya untuk seni tradisi. Tetapi kalau untuk seni-seni yang lain, tiketnya 1 juta 2 juta kan dijabanin gitu ya. Gitu. Makanya ada apa yang namanya dilematis dilematis yang saya kira bukan hanya di 3 daerah ini saja, 4 daerah dengan Bandung ya, tetapi mungkin juga daerah-daerah yang lain mengalami hal seperti itu. Nah, di sini masih ada teman. Ini ada Yuliana dari mana nih? Halo, selamat sore Prof. Endang. Ini Yuliana Hambuali Oh, dari so ISBI. ada masukan barangkali atau ada hal-hal yang terkait dengan pertunjukan teater nih, sama aja ya. Nah, teater itu kan kadang juga untuk
mementaskan teater prosesnya lama banget ya. Betul, Benar? Ibu Prof. Iya. Sebetulnya ada kegelisahan Ibu Prof. Saya izin Nggak apa-apa, silakan. mengutarakan. Dan mohon izin saya matikan kamera Ibu Prof sambil mengerjakan tugas saya. Dihidupkan saja supaya sekenal nih. Oke, baik. Oke, Ah, jadi eh, ada ganjalan di hati. Kalau manajemen dalam seni pertunjukan, khususnya teater di Bandung, ini apabila di apabila dibandingkan dengan manajemen di Jakarta itu sangat jauh berbeda. Pertama, ya. tentang sistemnya. Jadi kalau di Jakarta itu mereka memang punya sistem, setiap kota administrasi sudah punya data komunitas atau sanggar apa aja yang ada di Jakarta Selatan misalnya. Mungkin kalau di Bandung, Bandung Barat, Bandung Timur mungkin seperti itu manajemennya dalam mendata komunitas atau sanggar. Itu yang pertama. Yang kedua, kegelisahan saya tentang manajemen dalam seni pertunjukan. Kenapa? Ketika ada pertunjukan, contohnya kemarin dari Titi Mangsa Group datang ke Bandung dan memainkan, saya lupa nama pertunjukannya apa, tapi itu laris dengan harga tiket 450.000, itu sold out semua Ibu. Sedangkan yang di Bandung komunitas atau sanggar itu tidak percaya diri apabila dibanderol dengan harga 50.000 misalnya. Oh, pertunjukannya nggak pantas, ini pantasnya mah 15.000 misalnya gitu. Itu agak miris Ibu Prof buat saya ya. Ketika saya kembali lagi ke Bandung untuk berkuliah di ISBI, nah saya melihat fenomena tersebut seperti itu. Lagi mencari kira-kira kekurangannya apa ya. Mari kita evaluasi, kita cari solusinya agar pertunjukan-pertunjukan atau seni-seni pertunjukan di Bandung itu dapat lebih termanage seperti itu. Terima kasih. Baik ya. Ya, saya jadi teringat ini nih. Kita juga harus ada manajemen penonton ya. Ketika di Jakarta ada pertunjukan teater koma, teater eh, ya beberapa tokoh-tokoh teater yang dikenal gitu. Orang akan datang dengan harga yang berapapun. "Ah, ini teaternya si A, si B, si C gitu ya. Mereka datang dengan membeli tiket yang mahal gitu. Nah, di Bandung pun ada sih, ada beberapa di pertunjukan-pertunjukan tertentu. Kalau yang menggarap si A gitu, pasti dia pengen datang gitu ya. Jadi ada kepenasaran, ada manajemen penonton. Jadi hal-hal seperti ini memang kita sebagai orang yang berkecimpung di dalam seni pertunjukan memang harus peka ya dari berbagai strategi. Bukan hanya yang kadang orang hanya memikirkan pertunjukannya, tapi tidak memikirkan bagaimana penontonnya gitu kan ya. Bagaimana dengan penontonnya? Nah, kemudian juga tempat. Nah, ini juga tempat. Tempatnya itu kadang-kadang udah semuanya ingin nonton, pas di tempatnya tidak kebagian parkir. Nah, itu banyak sekali kendala-kendala dalam memanage seni pertunjukannya. Waktu itu Pak Arthur nggak datang di pertunjukan saya karena katanya susah untuk dapat parkir mobil. Karena sekarang orang satu, mobil satu lagi. Gimana? Kalau 500 orang datang 500 mobil. Nah, tempatnya yang belum ada. Ini pun harus dipertimbangkan juga ya. Kadang tidak semua tempat pertunjukan punya parkir seluas itu. Ya, seru ya kalau kita berbicara mengenai pertunjukan-pertunjukan seni tradisi, memanagenya itu setiap daerah, setiap event gitu, pasti punya keunikan tersendiri. Barangkali ada tambahan dari para narasumber, Prof. Nov. Menyambung aja ini, menyambung apa yang disampaikan Mbak Yulia. Oh ya, Kalau teater di Jakarta itu mereka eh, apa ya memetik dari apa yang sudah dia lakukan cukup lama, ya ya,
Saya pernah berdialog dengan Mbak Ratna Riandarno, kenapa teater koma itu punya penggemar, punya penonton. Itu pada awalnya memang mereka menawarkan pada awalnya. Nah, dan dari tahun ke tahun, akhirnya para penonton ini menjadi penggemar teater koma. Sehingga kalau ada pertunjukan, langsung hanya di-share, kita akan mengadakan pertunjukan itu permintaan beli tiket itu bisa 5, bisa 10, bisa begitu. Jadi ini butuh waktu yang lama dalam apa yang disampaikan Prof. Endang. Jadi ada manajemen penonton juga yang mereka persiapkan sejak awal. Jadi dulu awalnya mereka ditawarin, tapi lama-lama mereka yang bertanya kapan ini pentas gitu. Jadi luar biasa dan teater koma sudah punya penggemar yang cukup banyak sehingga kalau pentas sampai 3 hari pun tiket itu pasti udah habis. Bahkan Ya, sampai 1 minggu pentas terus menerus gitu. Nah ini buah dari perjalanan yang sudah dilakukan sebelumnya, jadi tidak instan gitu. instan proses ya. Iya. Ya, ini ini juga ini kenangan dengan Mbak Ana Sungkar nih. Mbak Ana yang undang kami, Mbak Ana yang nganter kami ke IKJ untuk nonton teater koma ya. Mbak Ana sendiri yang nggak dapet tiket, kasihan satu pun disempilin nggak bisa. Aduh, tahun berapa tuh ya? Saking banyaknya penonton tahun Iya, 2 tahun yang lalu enggak? tiga iya tahun. waktu pernikahannya putrinya Ibu Triana, kita dari sana kita ke sana. Mm. Hmm. Nih Prof. Mbak Ana yang jadi penggembira, Mbak Ana sendiri yang bagian tiket orang Jakarta. Dan satu gitu, kok satu gitu kita berjajar juga nggak bisa ya, karena memang Penuh, penuh, sudah di udah full. penuh sekali memang, karena sudah punya penonton itu, sudah punya penonton yang jauh-jauh, bukan cuma dari Bandung saja yang datang gitu ya. Ya masih ada waktu ini, masih ada waktu. Boleh misalnya ada Bu Oti nih, Mbak Ati. Saya mah Prof Chan terkesima nih sambil nyupir denger, waduh bagus menarik banget manajemen seni pertunjukan tuh kena banget. Yang tertarik itu manajemen penonton. Nah ini yang orang jarang memikirkan gitu. Itu luar biasa materi pada kali ini, keren banget. Udah cukup jelas, hebat ya aja Ya, Prof. ya kalau manajemen penonton itu kadang-kadang kalau di wayang golek gitu ya, misalnya Asep Sunandar Sunaria mau pentas dimanapun, itu sudah ada yang mengelola untuk tukang dagangnya berapa truk gitu. Jadi kalau pas nonton Asep di Sumedang, di Ciamis, kok pedagang bajigurnya itu, pedagang eh, baksonya itu, pedagang batik sampai ke lotre. Nah ini kok bisa di manage gini pedagang-pedagang yang mendukung juga pertunjukan Asep Sunandar Sunaria ya. Mungkin sampai sekarang juga ada pertunjukan-pertunjukan tertentu yang fanatik mengkoordinir para pedagang-pedagang yang ikut juga gitu. Berapa truk untuk menyemarakan. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa tempatnya pas diusir nih pedagang-pedagang pas pertunjukannya di ini di daerah-daerah. Iya, sahadei iya, mangga. Izin Ya, Ibu nyambung menambahkan sedikit. Ya, tradisi ada penjual yang mengikuti pertunjukan kesenian rakyat itu juga terjadi di Blora. Jadi kalau hmm, ada pertunjukan tayub ya tanpa diberi aba mereka sudah datang dan dia sudah menyiapkan dagangan. Bahkan pernah ketika saya penelitian saya tanya, sudah ada lebih dari 200 pedagang sudah bergabung di dalam perdagangan itu. Jadi kalau ada pertunjukan tayub tidak hanya makanan dan minuman saja yang dijual, tapi juga pakaian, juga yang lain-lain gitu. daster, Eh, daster iya, baru. jadi itu akan menyertai sehingga Ya, menjadi
tempat pertunjukan itu menjadi sangat ramai. Jadi hanya pertunjukannya menjadi salah satu daya tarik, tapi daya tarik yang lain juga penjual-penjual ini pada mendukung adanya pergelaran itu. Nah, ini apa ya? Gotong royong sebetulnya. Jadi Ya, mereka saling mendukung, saling mensupport supaya pertunjukan itu bisa berjalan baik ya, dan mereka saling menguntungkan secara finansial, secara ekonomi gitu. iya. Iya, sebetulnya seni-seni tradisi kita itu ada hal-hal yang unik ya, yang sebetul kalau dikelola secara baik, ini nih bisa menjadi ini sendiri gitu ya. Menciptakan lapangan kerja sendiri, menciptakan eh, ekonomi tadi ya, pendapatan ekonomi dari mulai pedagang yang kecil-kecil, tapi tadi 200 pedagang. Wow, itu tempatnya segimana yang harus di disiapkan oleh kalau seperti ini kan yang pelaku ya, pelaku seni pertunjukan atau yang menanggap seni pertunjukan. Ya, mari kita Nambah sedikit Bu, nambah sedikit Ibu yang teater. enggak. Nggih. Terima kasih Bu Prof. Endang untuk Ibu Yuliana. Kegalauan kita di teater sama. Ya, sama itu kita galau dengan seni teater. Malah kami dari ISI itu kalau mengadakan pengabdian masyarakat, teater gimana? Dilatih? Enggak Bu, tari aja gitu. Karena mahasiswa nggak ada niat untuk belajar teater gitu. Ya ampun ya. Latihan dialognya panjang nih ya. Ya, siswa nggak mau belajar teater katanya. Ya lebih bagus ke tari katanya, ke musik tradisi, musik modern ya. Ya, kita sebagai seniman, sebagai pendidik itu selalu harus berupaya untuk mengedukasi masyarakat, untuk meningkatkan apresiasi ya. Kemudian juga kita yang kedua bisa mengedukasi di publik itu tentang nilai-nilai seni kan itu Iya. juga. Kemudian yang ketiga kerjasama dengan pemerintah, Bu Yuliana. Kemudian adakan festival teater itu penting juga sehingga karena lewat festival itu kadang-kadang ada daya tarik untuk berlomba gitu, berlomba ya, berlomba itu biasanya entah itu dari sanggar, dari sekolah ya, itu juga sebagai pemantik pemicu mereka untuk semangat untuk belajar teater ya. Nah, sudah tentunya yang penting juga sponsor tadi. Sponsor itu juga tidak bisa lepas dari apa namanya keberadaan dari teater dan pentingnya juga komunitas dan jaringan. Itu juga selalu kita hembuskan, ya kita harus selalu lakukan sehingga pada saat-saat tertentu ada masyarakat untuk bisa menyaksikan teater yang memang diperlukan sebagai sebuah seni pertunjukan. Ya. Nah, yang tadi disampaikan teater koma itu kenapa bisa berhasil? Ya. Kenapa bisa berhasil? Ya itu bisa ditanyakan nanti kepada para pelakunya, para manajernya, apa sih strateginya, apakah resep-resepnya, ya itu kan bisa juga kita pelajari, ya sepanjang memang bisa dibocorkan oleh pengusaha itu karena kalau sudah keberhasilan itu biasanya jarang dibuka rahasianya karena nanti ditiru oleh kelompok lain gitu. Ya. Ya, mudah-mudahan juga seperti itu ya. Ya itu Bu Prof, terima kasih. Ya, jadi memang ada pertunjukan-pertunjukan yang konsepnya menjadi berbeda. Kalau teater kita, teater tradisi itu kan tidak pakai skenario ya. Jadi kamu jadi ini dapuk jalan gitu kan. Tapi kalau teater yang tadi Mbak Yuli nggak ada peminat, maksudnya jadi wah kok kayaknya istilahnya apa tadi Mbak Yuli? Iya, Bu. Prof, gimana? Jadi galau gitu ya. Iya. Galau. Kita dikasih skenario, kita harus menghafal per kata gitu tuh. Tidak semua orang sekarang bisa latihan dengan bareng ya.
Kadang hari ini satu, hari ini besoknya ini, hari ini jadi nggak jadi-jadi. Beda ketika konsep seni tradisi, teater tradisi, pernah saya dengan Prof. Ana berkali-kali ya, baik di Lemhanas, baik di Kemdikbud, itu cuman Bapak itu jenderal-jenderal itu yang dijadikan pemain, termasuk Prof. Ana tuh jadi ibu ibu ratu. Jenderal ini semuanya pengen pengen ikut main. Jenderal ini jadi anak desa, jenderal ini jadi ini. Semuanya cuman kamu jadi ini, kamu jadi ini. Satu latihan sekali, besoknya latihan di luar dugaan. Bagus banget. Saya bingung ini ternyata punya bakat itu para jenderal dari TNI, dari polisi ya, dari AU. Bahkan ketika di Kemdikbud, Prof. Ana juga main juga. Bintang tamu ini, bintang tamu. Itu sekretaris menteri Pak, siapa ya tuh? Dia pengen main lah, saya kepengen main katanya. Loh kalau pengen main, terus siapa yang menemani Pak Menteri nanti nonton? Jadi semua penonton, pejabat, para dirjen kepengen ikut main, ya biarin aja istrinya yang dampingi katanya. Ingat nggak Prof. Anda? Ya. Itu, aduh, spontanitas itu kalau kalau ditiketkan itu pasti mahal gitu ya. Untuknya gratis. Karena pemainnya itu yang di Lemhanas semua jenderal gitu ya, para kemudian yang di Kemdikbud juga para dirjen sampai sekretaris menteri, wakil menteri kepengen ikut main dengan konsep bukan teater ini Mbak Yuli, kok jadi Mbak Yuli ya nih. Nggak apa-apa ya. Bukan konsep kalau skenario gitu dia nggak mau aku pusing ngapalinnya gitu. Tapi ketika menggunakan metode tradisional, metode ketoprak ya kalau kita bilang. Kalau di Sunda metode lengser, kalau di Surabaya mungkin ludruk gitu. Dengan metode itu cepat gitu. Nah, ini juga salah satu manajemen strategi bagaimana eh, para pemain itu tidak bosenan. Khususnya anak-anak. Anak-anak cepat loh interpretasinya kalau diberi ini. Ya. Ya, ada lagi barangkali yang mau bertanya atau juga membeberkan pengalaman mengenai manajemen seni pertunjukan. Ya, sedikit ini aja Ya. membungkus karena ini temanya manajemen. Itu kan manajemen itu kan menjadi salah satu aspek ya dalam sebuah seni pertunjukan. Seni pertunjukan kan aspeknya tuh ada 4. Ada Mhm. seniman yang tentu yang kreatif itu ya Prof ya, sehingga karya-karya yang baik itu yang tradisi itu bisa ngigelin zaman, bisa disukai oleh anak-anak zaman sekarang. Seniman. Yang kedua, pertunjukannya. Nah, pertunjukannya itu yang harus di-create sesuai dengan uh, pasarnya, audiennya. Jadi seni dalam rangka supaya bisa diterima oleh masyarakat gitu. Kalau meminjam istilahnya Prof Dar ya, seni dalam rangka. Yang ketiga penontonnya. Nah, penonton ini yang bagaimana kita berkarya, penontonnya ini bisa memahami. Nah, ini tentu juga dibutuhkan kalau dalam seni rupa itu kurator gitu ya, Pak Anaya. Ya. Aku kritikus dalam seni pertunjukan. Nah, yang terakhir manajemen. Nah, ini kita tadi udah banyak bicara manajemen. Ternyata manajemen itu menjadi salah satu aspek dalam seni pertunjukan yang cukup penting. Tidak hanya seniman, tidak hanya pertunjukan, tidak hanya penonton, tapi manajemen ini menjadi salah satu aspek yang tidak bisa dihilangkan dalam sebuah pertunjukan, apalagi itu pra-produksi, produksi maupun pasca produksinya. Itu saja Prof. Endang, saya hanya Ya. menggarisbawahi ya dari diskusi kita yang dari berbagai perspektif manajemen yang baik itu dari karya seni dari apa yang sudah ditampilkan secara rutinitas di wayang pong atau karya seni dari hasil riset atau seni tradisi dari hasil riset. Begitu saja Prof. Endang. Ya, Ibu makasih. Prof sedikit jadi Enggak. teringat ketika Ibu Prof